Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Marbun, saya dari kelas 24 dengan NIM 2010101154 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aka Prasetya Priodi Manajemen. Nah, di video saya saat ini saya akan membahas mengenai teori pengambilan keputusan dari mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu saya Ibu Esti Pujiastuti SEMSI. Nah, untuk mengetahui mengenai teori pengambilan keputusan, simak video ini dan tetap stay tune. Sebelum saya membahas mengenai teori pengambilan keputusan, di sini perlu kita ketahui bahwa teori pengambilan keputusan itu merupakan suatu pengetahuan penting yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang pemimpin dalam pengembangan perusahaan. Bagi sebagian orang, mengambil keputusan itu menjadi tantangan dan kesusahan tersendiri bagi dirinya. Nah, apalagi keputusan yang diambil itu melibatkan banyak hal dan juga beberapa pihak. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa kesulitan memilih antara berbagai pilihan sebenarnya bisa diasah dan sebaiknya menjadi soft skill atau keahlian yang wajib dimiliki oleh banyak orang, termasuk pemimpin perusahaan. Jadi, apa sih itu teori pengambilan keputusan? Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini juga menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, tanpa kita sadari, pemimpin kerap mengambil keputusan secara bias. Hal tersebut dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam keputusan yang diambil. Nah, ada beberapa bias pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah confirmation bias, yang kedua itu bias blind spot, dan yang ketiga itu adalah projection bias. Nah, di sini saya akan membahas ketiganya dalam video ini. Nah, yang pertama saya akan membahas confirmation bias. Bias konfirmasi atau confirmation bias kerap terjadi saat menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Nah, di sini juga kita pasti mengetahui bahwa pemimpin itu sering sekali membuat keputusan yang fatal yang berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa pemimpin itu memiliki data pendukung yang valid, karena mereka beranggapan bahwa keputusan yang diambil telah valid dan mengabaikan data-data yang bertentangan dengan keputusan yang ada. Sebaiknya pemimpin itu meninjau ulang semua informasi-informasi sebelum membuat keputusan yang tepat. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk menghemat waktu dan menghindari bias konfirmasi. Ada baiknya pemimpin bisa membuat tim dan menugaskan untuk mengumpulkan informasi yang ada sehingga tidak adanya ketidakvalidan informasi yang ada dan pemimpin tidak salah mengambil keputusan. Nah, yang kedua saya akan membahas bias blind spot. Nah, bias blind spot ini terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Nah, bias ini terjadi itu karena kurangnya masukan dari anggota-anggota tim tertentu sehingga keputusan yang diambil itu sering terjadi oleh satu pihak, yaitu biasanya diambil oleh dari pemimpin itu sendiri karena tidak adanya masukan-masukan dari anggota-anggota tim tertentu. Nah, yang selanjutnya itu projection bias. Projection bias ini menunjukkan perilaku pemimpin yang memberikan apresiasi berlebihan kepada tim yang sependapat dengannya. Nah, pemimpin dengan bias ini cenderung berasumsi bahwa orang lain berpikir dan meyakini pendapatnya adalah yang terbaik. Mereka beranggapan cara berpikir atau perilaku akan mirip dengan pola pikir dan cara meresponnya. Nah, bias yang secara terus-menerus terjadi dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terhambatnya inovasi, distorsi komunikasi, dan berkurangnya kualitas keputusan yang diambil untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk itu, cara menghindari bias senantiasa harus menjadi pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Adapun beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menghindari bias, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama itu terbiasa untuk memastikan informasi. Sebelum mencerna informasi yang didapatkan, individu seharusnya melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai sumber, relevansi, akurasi, dan tujuan sebenarnya. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, maka hal itu pun juga dapat menguatkan keputusan. Dengan keputusan yang berkualitas, maka permasalahan itu pun mudah untuk diatasi dengan cepat. Yang kedua itu berpikir secara perlahan. Cara yang kedua yakni dengan terbiasa untuk berpikir secara perlahan namun pasti. Nah, hindari untuk mengelola informasi dan membuat keputusan pada saat mendesak dan dalam waktu yang sangat pendek. Nah, keputusan yang diambil secara desakan
atau dalam waktu yang sangat cepat justru cenderung akan menurunkan kualitasnya. Kualitas keputusan yang sangat rendah akan berdampak langsung bagi permasalahan. Tak mustahil, justru akan muncul berbagai macam permasalahan baru yang harus dipecahkan kembali. Nah, maka karena itu sebaiknya kita sebelum membuat keputusan kita harus berpikir secara perlahan namun pasti. Karena jika kita berpikir secara cepat dan akan memutuskan keputusan itu secara cepat, maka yang ada akan kembali permasalahan baru dan kita harus menyelesaikan permasalahan itu lagi. Dalam artinya berarti kita harus menyelesaikan dua masalah dalam kurun waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya itu mencari informasi pembanding. Apakah saat kita mendapatkan suatu informasi kita langsung percaya? Nah, sebaiknya kita cek dulu kebenarannya. Nah, di sini kita bisa mencari informasi perbanding dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, dengan berbagai sumber berbeda itu kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru dan dapat menjadi bahan penilaian kita. Alhasil, kita tidak bergantung pada satu sumber saja dan penilaian kita juga akan semakin tepat. Selanjutnya saya akan membahas proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu kita harus mengenali masalah apa yang harus kita selesaikan. Nah, yang kedua adalah mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif-alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam mencari alternatif, hendaknya kita tidak memikirkan masalah efisiensi dan efektivitas. Nah, yang paling terpenting adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif yang ada. Nah, setelah itu kita mengumpulkan semua alternatif dan kita akan memilih alternatif mana yang cocok untuk penyelesaian masalah yang kita hadapi. Nah, yang ketiga adalah memilih alternatif. Setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pemilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat. Dalam arti, dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, sebelum kita menjatuhkan pilihan pada alternatif yang mana yang akan kita lakukan, sebaiknya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua alternatif yang telah disusun. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan alternatif. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakan ke dalam bentuk tindakan. Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana agar tujuan memecahkan masalah itu dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati apakah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bila langkah-langkah pelaksanaan telah dilakukan dengan benar tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal, sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali pemilihan alternatif lainnya. Nah, biasanya tidak maksimalnya hasil yang kita capai itu mungkin terjadi karena pengaruh negatif potensial yang benar-benar terjadi, atau mungkin pengaruh negatif yang tadinya kita tidak perkirakan setelah pengambilan hasil alternatif. Nah, yang terakhir adalah review dan evaluasi keputusan yang diambil. Nah, setelah mengambil keputusan, jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan review terhadap keputusan yang telah dijalankan. Untuk menjadi keputusan yang efektif, pastinya harus terus ada yang perbaikan. Jadi, jika dalam alternatif itu kita memiliki kesalahan, maka di sini adalah kita harus mereview dan mengkilas ulang semua alternatif yang telah kita buat. Dan kita di sini akan melakukan perbaikan-perbaikan agar semua alternatif dapat terjalankan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemimpin harus mampu mengambil keputusan dalam berbagai situasi dengan memilih alternatif yang terbaik di antara sejumlah alternatif keputusan yang telah dihadapinya atau yang telah dikumpulkan. Nah, alternatif harus dipilih yang resiko negatifnya paling kecil agar tidak merugikan organisasi. Nah, pemimpin juga harus mampu menjelaskan alasan-alasan memilih salah satu alternatif keputusan dengan cara yang paling mudah untuk dipahami agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Nah, karena pada dasarnya pengambilan keputusan adalah merupakan tahap-tahap yang harus digunakan untuk membuat keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan organisasi, juga merupakan kunci kepemimpinan atau inti dari kepemimpinan. Demikianlah video saya mengenai teori pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Semoga kita semua dapat memahami mengenai video yang saya jelaskan. Dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun ketikan saya. Dan saya juga berharap ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian untuk video saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat
bertanya di dalam komentar. Dan terima kasih untuk semuanya. Dadah.